Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Publik dalam Organisasi yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Miftah Zahara, yang kedua Reno Rahmadenia, dan yang ketiga Putria Ananda. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Yang pertama menurut Kausin Thomas tahun 2002. Ia mengatakan bahwa komunikasi publik dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar. Yang kedua, menurut Marston tahun 1999. Ia mengatakan komunikasi publik adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Yang ketiga, menurut Scholes tahun 1999, komunikasi publik adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan kedua belah pihak. Yang keempat, menurut secara umum, komunikasi publik adalah proses interaksi di mana komunikasi publik menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Yang kelima, secara khusus, komunikasi publik adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, kerjasama antara organisasi dan publik, menggunakan peneliti dan teknik suara yang layak dalam komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi dalam organisasi. Menurut Rosadi Rusian tahun 2001, tujuan komunikasi ada 5, yaitu pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. 2. Mendorong terpercayanya saling pengertian antara publik sasaran dan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan energi fungsi pemasaran dan komunikasi publik. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Secara keseluruhan, tujuan komunikasi publik adalah untuk menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Mulai tahun 2007. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunitas publik dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya, terutama dengan badan-badan yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Sekarang, kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya yang mengenai khusus masalah promosi, persyaratan, kajian khusus, pertunjukan, dan darmas wisata. Kebanyakan organisasi telah menyadari pentingnya komunikasi publik ini, telah mempunyai program-program khusus untuk itu. Hal ini dapat kita lihat dengan kebanyakan sekarang kita jumpai berbagai media yang digunakan seperti brosur, majalah, surat-surat, edaran CCTV, dan poster. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putria Ananda. Saya akan membacakan poin yang ketiga, yaitu mengenai tipe komunikasi publik dalam organisasi. Ya. Tipe presentasi ini akan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama bersifat pemberian informasi, yang mana pemberian informasi ini dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, presentasi orientasi.